Lalu ada 4 pemain yang tampil di U23 untuk Olimpiadenya ya. Jadi saya pikir ini tim yang muda. Memang masih ada Yunis Mahmud kaptennya, tapi generasi Yunis Mahmud mulai didorong oleh pemain-pemain yang lebih muda. Ya, dan bisa kita lihat pemirsa, ini adalah suasana dan juga kondisi daripada Gelora Bung Karno, di mana matchday ketiga dari grup C kualifikasi Piala Asia antara Indonesia menghadapi Irak akan segera berlangsung. Dan Irak memiliki kenangan manis, Bung Toel, ya, di GBK ini pada tahun 2007. Betul. Bahkan mendapatkan Piala Asia justru menjadi juara. Betul, mereka juara di sini ya, Piala Asia 2007. Iya, ini dia kedua tim akan segera memasuki Gelora Bung Karno. Aktor kemenangan Irak tentunya sekali lagi kita ingat tahun 2007, yaitu Yunis Mahmud sekaligus kapten. Kali ini sepertinya tidak bisa diturunkan karena akumulasi kartu kuning. Betul, 2 kali kartu kuning saat melawan Arab ya, back to back dia mendapatkan 2 kartu. Jadi saya pikir secara teknis mungkin ini keuntungan bagi Indonesia. Betul sekali. Karena bagaimanapun Yunis Mahmud masih dianggap sebagai pemain terbaik dari sepanjang matchday yang sudah dijalani dalam kualifikasi Piala Asia bagi Irak. Tapi kita tidak boleh abaikan pemain-pemain lain. Nanti ada nomor 6, Ali Adnan, nomor 8, Saif Salman. Itu juga pemain-pemain yang sangat baik. Iya, ini dia kedua tim yang memasuki Gelora Bung Karno. Bisa kita lihat beberapa pemain yang tidak asing lagi kita lihat saat bermain menghadapi Cina di beberapa hari yang lalu. Ya, betul. Kinos dan pemirsa, kita lihat sepintas Fahrudin tadi masuk. Ini M. Robi. Ya. Victor Igbonevo tidak terlihat, jadi dia akan berpartner dengan Fahrudin di back tengah. Lalu ada Benny Wahyudi, artinya bukan Azim Kipu di back kanan. Lalu juga di depan tadi sepintas kita lihat Julham Jamrud yang main. Baik, pemirsa, kita akan mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing tim. Ladies and gentlemen, please raise for national anthem of Iraq. Hadirin sekalian dimohon berdiri untuk menghormati lagu kebangsaan Irak. Raise for national anthem of Indonesia. Hadirin sekalian dimohon berdiri untuk menghormati lagu kebangsaan Indonesia.
Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan lagu kebangsaan dari Indonesia juga Irak. Bung Toel, kita lihat Ya. Gelora Bung Karno sekali lagi untuk kesekian kalinya kita dirugikan dengan tidak adanya penonton. Ya, kita mendapatkan 2 kali sanksi tanpa penonton ya. Jadi waktu lawan China di sini, lalu 15 Oktober, lalu sekarang. Ini karena penonton waktu itu menyalakan flare ya, mercon asap. Ya pemirsa, ini dia starting lineup dari Indonesia. Ini diturunkan oleh Jackson F. Tiago dari menit awal. Kita bisa lihat ada Robi, ada dan juga Imade tentunya yang masih dipercayakan untuk menjaga gawang dari timnas Garuda. Ya, sepertinya main dengan formasi 4-3-3. Kita lihat nanti varian di tengahnya, apakah 2 gelandang bertahan 1 attack cenderungnya atau 2 attack 1 gelandang bertahan. Di sana ada Ahmad Jufrianto, Ya. wasit yang memimpin dari Uzbekistan ya, Rasman Irmatov. Baik, selagi kita akan menyaksikan starting lineup daripada Irak sendiri. Bung Toel, mungkin Ya. prediksi Anda babak pertama antara Indonesia menghadapi Irak. Jelas Irak bukan lawan yang sepele, lawan yang remeh ya. Karena saya pikir 2007 juara, 2000 Asia 2009, Piala Konfederasi 2011 Piala Asia. Lalu mereka juga level juniornya juga sangat baik. Jadi ini pasti pertandingan yang berat. Mereka punya kualitas. Persoalan bagi tim kita adalah fisik, recovery. Tapi kalau mereka mau main dengan hati, mau lebih berani, semoga lebih bertenaga ke depan ya, saya pikir. Ya, ini saatnya karena main home terakhir. Ya, sekali lagi masih ada harapan, sekecil apapun peluang tersebut tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah starting lineup daripada Irak sendiri yang diturunkan oleh pelatih Hakim Sakir. Ya, saya tertarik dengan penjaga gawang dari Irak, Hamid Farhan. Dia salah satu penjaga gawang yang menonjol di Piala Dunia U20 kemarin untuk Irak. Hamid Farhan refleksnya bagus, masih muda, Ya. sangat berani. Saya pikir dia salah satu bintang waktu itu bagi Irak di Piala Dunia U20. Lalu ada nomor 6 bek kirinya Ali Adnan. Dia sering overlapping naik ke depan, itu yang harus diwaspadai. 2 pemain yang diturunkan jadi starter, Syamsul Arif dan Julham Jamrun. Kita lihat Ya, tadi. mudah-mudahan mereka berkontribusi atau berbicara banyak tentunya untuk menghasilkan gol-gol untuk timnas Garuda. Baik pemirsa, sekali lagi matchday ketiga, matchday kelima kualifikasi Piala Asia dari grup C antara Indonesia menghadapi Irak akan segera berlangsung. Kita langsung menuju ke Gelora Bung Karno. Laporan selengkapnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Andi Tirta Samsita dan juga Yusuf Kurniawan. Silakan. Ya, selamat malam pemirsa dimanapun Anda saat ini tengah berada. Kita saksikan pertandingan kualifikasi Piala Asia Grup C, di mana tuan rumah Indonesia berhadapan dengan tamunya dari Irak. Dan seperti Anda ketahui bahwa Indonesia saat ini menempati posisi juru kunci di klasemen sementara Grup C, sementara Irak menempati posisi ketiga. Bersama saya untuk memandu pertandingan pada malam hari ini, Bung Yusuf Kurniawan. Malam, Bung. Malaman Bu Andi. Bung, kita saksikan bahwa ini merupakan pertandingan cukup berat bagi Indonesia karena paling tidak mereka memang sudah sepertinya tersisih dari putaran final, Bung. Namun setidaknya pertandingan pada malam hari ini bisa kita saksikan akan memberikan setidaknya pengalaman kepada para pemain kita. Tentu saja seperti yang targetkan oleh Jackson F. Tiago, setidaknya memperbaiki peringkat Indonesia di FIFA. Menurut Anda bagaimana, Bung? Iya, saya kira memang ini sudah sangat terlihat ya dari susunan pemain yang diturunkan Jackson di starting line up pada laga malam hari ini. Kita lihat pemain-pemain yang sebelumnya di laga melawan Cina dicadangkan, yaitu Julham Jamrun, kemudian Syamsul Arif. Kali Ya, ini sebuah peluang dimiliki oleh Irak. Kita saksikan pemirsa, masih keluar di sebelah kiri gawang Imade Wirawan, menghasilkan sepak pojok yang pertama bagi Irak. Irak sendiri tidak bisa menurunkan salah satu penyerang berbahaya, yaitu Yunus Mahmud yang terakumulasi 2 kartu kuning. Sepak pojok untuk Irak kita saksikan pemirsa, sebuah peluang dimiliki oleh Irak. Langsung ke tengah lapangan, masih bisa disundul tadi, namun bola masih melambung di atas gawang ataupun mistar Indonesia yang dijaga oleh Imade Wirawan. Seperti yang ketahui bahwa pada pertandingan melawan Cina minggu lalu, Imade Wirawan bermain sangat-sangat gemilang, Bung, ketika itu, Bung. Ya, saya kira ini tetap harus jadi fokus utama ya, Coach Jackson. Bagaimana kita lihat dalam sentuhan awal, para pemain Irak sudah memberikan ancaman melalui bola-bola lambung ataupun juga tendangan sudut tadi. Dan ini saya kira konsentrasi tidak boleh goyah dari para pemain kita untuk tetap fokus di babak-babak awal ini. Ya, terlepas tadi bola dari Julham, pendek saja para pemain Irak masih berada di garis pertahanan sendiri, mencoba memancing para pemain Indonesia, melebar ke kiri. Kita saksikan ada pemain nomor 6 di sana, Ali Anad Kadim.
masih berada di daerah pertahanan sendiri para pemain Irak. Irak tentu saja berusaha mencuri poin atau mendapatkan poin penuh pada pertandingan malam hari ini karena mereka harus bersaing dengan Arab Saudi yang di waktu yang sama, hari yang sama bertanding menuju Cina. Berbahaya tadi sebuah umpan terobosan, namun masih ada Ruben Sanadi di sana. Kembali serangan dari Irak dari sebelah kanan pertahanan Indonesia. Mencoba melepaskan umpan, berbahaya pemirsa, masih melambung di atas gawang Indonesia. Inilah tadi sempat kita bicarakan Bung Ali, bagaimana bola-bola crossing ya dari pemain Irak harus betul-betul diwaspadai. Kembali kita lihat sebuah momen di mana back kanan kita Beni Wahyudi tidak bisa menjaga, mengcover daerahnya sehingga memberikan space bagi gelandang kiri dari Irak untuk memberikan umpan tarik, dan hampir saja tadi masih untung bola masih jauh di atas Mistar. Iya, tadi sudulan dari Ala Abdul Zehra. Dan kembali para pemain Irak, namun pelanggaran terjadi di lapangan. Tendangan bebas kita saksikan Ahmad Yufrianto tadi Ya, jatuhkan salah satu pemain Irak. sejauh ini kita lihat masih didominasi ya oleh para pemain Irak. Walau sebetulnya Indonesia dari sisi individu diturunkan Jackson lebih kepada pemain-pemain menyerang ya. Ada Boas, ada Samsul, ada Julham yang mestinya bisa ini menunjukkan mereka lebih ofensif dibanding Ali Herman Halil langsung umpan ke kotak penalti. Masih ada Taufik sepertinya di sana, dibuang saja tadi bola. Kembali pemain Irak kuasai bola. Dari sisi kiri kini yang jaga oleh Ruben Sanadi, lepaskan umpan namun Fahrudin ataupun Jupe cukup cermat tadi. Sayang sekali kita saksikan pemirsa. Melambung tadi bola. Inilah pelatih Jackson F. Tiago yang terus memberi semangat kepada anak-anak asuhannya timnas Garuda. Ya, ini merupakan kesempatan terbaik saya kira ya dari Coach Jackson yang sebelumnya sempat diisukan akan menjadi laga terakhir bagi Jackson di pertandingan ini karena dia sudah diminta oleh Persipura untuk kembali. Betul, Bung. Sehingga boleh jadi ini merupakan partai yang sangat penting tentu saja bagi Coach Jackson sebelum dia betul-betul dinyatakan meninggalkan timnas, karena bagaimanapun masih ada satu partai lagi Indonesia melawan Arab Saudi pada bulan Maret tahun depan. Pendek saja kita saksikan bola dikuasai oleh penjaga gawang Irak, langsung umpan ke depan, berbahaya pemirsa, namun Emrobi membaca permainan cukup baik. Bola kembali di seluruh pemain Irak, kita saksikan pemirsa, serangan bertubi-tubi dari Irak. Masih mencoba lepaskan umpan, berbahaya. Emrobi membuang bola, kita saksikan kembali para pemain Indonesia mencoba menyusun serangan dari sisi kiri ataupun sisi kanan pertahanan Irak. Cukup baik, Maitimu belakang kepada Fahrudin. Tidak adanya Victor, Jackson terpaksa menurunkan Fahrudin, Bung, sebagai duet pertahanan. Iya, entah mengapa ya, mungkin karena mengalami cedera barangkali. Kalau ini memang sebuah pilihan, bukan karena cedera, saya kira sangat berani sekali pilihan Jackson menurunkan Fahrudin dibanding Iqbal Nevo. Lemparan ke dalam untuk Irak. Pendek saja. Ya, tampak sekali Irak sangat enjoy ya untuk menjalani permainan awal di babak pertama ini. Tidak ada pressure dari para pemain Indonesia. Kita lihat bagaimana sepertiga lapangan Indonesia hanya menunggu saja. Coba tadi diambil oleh Boas, namun masih para pemain Irak kuasai bola. Lebar ke sebelah kanan. Ali Arnad Kadim umpan ke depan, masih ada Ruben Sanadi di sana, cukup disiplin. Boas berduel. Sayang sekali bola kembali dikuasai oleh para pemain Irak. Baik, kita saksikan umpan dari sebelah kanan pertahanan Indonesia. Umpan masih ada Ruben Sanadi. Cukup cermat membaca pertandingan Ruben. Duel bola atas kita saksikan kembali para pemain Irak merebut bola. Taufik maksudnya kepada Zulham, namun bola terlebih dahulu diintersep. Umpan-umpan pendek diberagakan para pemain Irak, kita saksikan pemirsa, cukup berbahaya. Dapat dicuri tadi. Serangan balik dari Indonesia cepat sekali. Zulham kita saksikan pemirsa. Masih kita saksikan pemirsa. Boas Salosa terjatuh. Boas Salosa. Julham tampaknya Bung Andi ya yang dilanggar tadi oleh
salah seorang pemain belakang dari Irak. Ya, dalam tayangan ulang kita saksikan dia Zulham cukup baik, tidak ada pilihan Bung. Harus dijatuhkan Bung oleh kapten kesebelasan Irak. Iya, kita lihat ini keputusan yang tepat saya kira dari Erhaima ya, untuk bisa menahan laju Zulham yang memang penampilannya belakangan sangat baik. Agresivitasnya, kecepatannya ini memberikan sebuah energi tersendiri bagi lini depan dari kesebelasan Indonesia. Iya, tendangan bebas bagi Indonesia dihadapi oleh Rafael Maitimo. Peluang terbaik di babak pertama ini kita saksikan. Ya. Kita saksikan pemirsa, bersiap-siap Rafael Maitimo sementara wasit masih terus menyusun para pemain Irak untuk segera menempati posisinya. Maitimo bersiap-siap, sudah dilakukan, langsung masih membentur tembok, ditangkap dan ditip saja dengan baik oleh kiper Irak Muhammad Hamid Farhan. Sebuah usaha cukup baik dari Maitimo. Indonesia masih menguasai bola. Pada melebar sebelah kanan kita saksikan umpan langsung kepada Zulham kembali. Zulham, peluang bagi Indonesia, masih berduel dia, dibuang saja bola tadi oleh Salam Sakir. Lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan langsung kotak penalti. Ada Samsul Arif di sana. Oh, Zulham maksud saya. Kita saksikan bidang. Masih Zulham baik sekali. Lepaskan umpan. Masih membentur salah seorang pemain Irak di kotak penalti. Inilah Zulham. Iya. Luar biasa aksi solo dari seorang Zulham ya, menunjukkan bahwa memang pemain ini sedang on fire, Bung Andi. Kita lihat dia mampu melewati beberapa pemain dan hampir saja umpannya bisa menemui kawannya, tapi lebih dulu diblok tadi oleh pemain belakang dari Irak. Boas Salosa bersiap-siap, sepak pojok bagi Indonesia. Boas Salosa sudah dilakukan, masih dibuang kembali oleh pemain belakang Irak nomor 6 Ali Adnan Kadim. Kembali Boas Salosa bersiap-siap, ada 5 pemain Indonesia di kotak penalti. Sudah dilakukan, lepaskan umpan, berbahaya pemirsa. Kembali kita saksikan membentur salah seorang pemain sepak pojok berikutnya. Sundulan Rafael Maitimo tadi bisa dimentakan. Menunggu sekali lagi Boas Salosa, lepaskan umpan, berbahaya pemirsa, dan ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang dari Irak. Sebuah serangan balik cepat sekali dari sisi kiri, lepaskan umpan, berbahaya. Imade Wirawan cukup berbahaya pemirsa, dibuang saja. Masih selamat gawang Indonesia. Harus cermat sepertinya Bung, para pemain Indonesia dengan serangan balik Irak. Saat mereka dalam melakukan tekanan memang saya kira cukup baik ya, surprise attack-nya, tapi saat itu juga transisi akan terjadi. Ya. Dan inilah yang saya kira harus diwaspadai oleh para pemain belakang dari Indonesia. Antara dua-duanya. Baru saja tadi kapten Ali Erhaima pendek saja kita saksikan ke sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan Indonesia. Baik sekali umpan-umpan pendek diberikan pada pemain Irak. M. Taufik berhasil memotong, masih dikuasai pemain Indonesia. Kembali Zulham yang dituju, cepat sekali. Boas, masih Boas. Baik sekali umpan-umpan dilakukan para pemain kita. Kita saksikan pemirsa, masih dikuasai oleh anak-anak timnas Garuda. Dari sebelah kiri, baik sekali, coba lepaskan umpan, masih dapat ditangkap atau lebih dekat kepada penjaga gawang Irak. Ya, agak terlambat tadi saya kira, sebuah momentum yang sebetulnya bisa lebih dioptimalkan oleh para pemain Indonesia. Hampir saja tadi salah pengertian Rudin dan M. Robi sepertinya. Indonesia menyusun serangan balik Boas yang dituju, namun terlalu deras. Ya, sejauh ini Indonesia mampu juga Bung melakukan sebuah taktik serangan yang cukup baik ke pertahanan Irak Bung. Sebetulnya mereka bisa lebih optimal jika mereka lebih cepat dan lebih berani untuk dalam melakukan cover ya. Tidak seperti sekarang misalnya mereka hanya menunggu gitu ya. Ya. Mengingat sebetulnya tidak terlalu istimewa juga pertahanan dari Irak ini. Kalau para pemain kita bisa lebih agresif dan lebih berani bermain terbuka.
Masih kita saksikan, dipotong saja tadi bola baik sekali oleh Robi. Serangan balik bagi Indonesia. Boas yang tinggi namun sayang lepas umpan Boas tadi. Irak kembali menyusun serangan. Dari sisi kanan bisa dipotong tadi oleh Taufik, namun pelanggaran terjadi. Inilah salah satu gelandang lincah yang dimiliki oleh timnas Garuda. Taufik bermain cukup baik ketika melawan Cina. Tendangan bebas atau sepakan bagi Irak dihadapi oleh Kerar Jazim atau Karar. Ada 6 pemain Irak di kotak penalti Indonesia. Ada Humam Tarik Faraj, berbahaya pemirsa, masih bisa dibuang. Tendangan voli maksudnya, masih bisa diblok tadi. Boas Salosa pendek saja. Beni Wahyudi kepada Boas, masih Boas, baik sekali Boas. Masih Boas, umpan kepada sayap kiri. Boas bisa dipotong tadi, kita saksikan. Julham maksudnya dituju ya, kita lihat Bung. Terlalu panjang saya kira. Serangan balik kita saksikan, umpan berbahaya. Tidak dapat melepaskan umpan ke arah gawang dari Imade Wirawan. Sepak pojok bagi Irak. Masuki menit ke-13, kedudukan masih 0-0. Indonesia atau timnas Garuda menjamu tamunya Irak yang saat ini menempati peringkat ketiga grup C klasemen sementara kualifikasi Piala Asia. Sudah dilakukan kotak penalti, masih membentur, kita saksikan, dibuang saja. Cepat sekali kita saksikan coba para pemain Indonesia, namun pelanggaran tadi baru saja dilakukan oleh Zulham. Inilah pemain lincah yang saat ini sepertinya Jackson pun tidak ragu-ragu menurunkan sebagai starter, Bung. Betul. Dan ini memang strategi sebetulnya, bagaimana kita lihat ada trio Boas, kemudian Julham, Samsul, ini menunjukkan Jackson sebetulnya ingin lebih agresif ya, tapi kita lihat para pemain masih seperti terpaku untuk menunggu dan memberikan space kepada Irak untuk menguasai bola. Irak hadapi bola. Ali Adan langsung kotak penalti maksudnya, lepaskan umpan berbahaya. Masih bisa diselamatkan tadi oleh Ruben Sanadi. Serangan balik Indonesia, pelanggaran kembali terjadi terhadap pemain Irak. Nomor 2 terjatuh Muhammad Jabar Arabat. Inilah official tim dari Irak, pendek saja. Balik ke lapangan pemirsa, kita saksikan. Coba mengatur tempo permainan para pemain Irak. Sebuah blunder kita saksikan, peluang bagi Indonesia. Masih peluang bagi Indonesia, melebar ke sebelah kiri, ada Zulham di sana. Mencoba lepaskan, sayang sekali terjatuh dia. Bukan merupakan pelanggaran, Bung. Ya, kita akan lihat nanti apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau diperhatikan dari sekilas tadi, sebetulnya ada gerakan menahan dari pemain Irak terhadap Samsul tadi. Berbahaya kita saksikan pemirsa, pemain Irak mencoba lepaskan umpan, Imade Wirawan berhasil keluar dari sarangnya, membaca dengan cepat pergerakan Kerar Jazim atau Karar. Ya, yang kita saksikan bagaimana peluang yang dimiliki oleh pemain kita. Ya, jelas ada kontak ya. Betul, Bung Andi. Namun wasit tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran. Sebuah usaha tadi, Boas hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Irak. Apa yang kita lihat hampir di 20 menit pertama nih, Bung, bagaimana sebetulnya Indonesia mampu memberikan tekanan kanan cukup berarti, terutama dari sisi sayap, Bung. Betul. Kita lihat dengan kecepatan Samsul dan juga Julham yang secara bergantian menyisir sektor rusuk pertahanan dari Irak. Ini sudah cukup baik ya, tinggal bagaimana supply-nya atau feeder seperti Maitimo ataupun juga Taufik untuk lebih sering ya memberikan umpan-umpan terobosan kepada dua pemain sayap itu, sehingga Boas mendapatkan space untuk menciptakan peluang. Ya, kembali pemain Irak. Cukup berbahaya, umpan lambung sering sekali dihadapi oleh para pemain Indonesia. Kembali Imade Wirawan berhasil memotong datangnya bola. Inilah Imade Wirawan.
bermain sangat cemerlang kalau boleh saya katakan ketika melawan Cina minggu lalu. Fahrudin tadi cukup baik, kembali serangan dari Irak, mencoba mengatur dari sisi sayap, masih bisa dipotong, cukup baik, serangan balik dari Indonesia, bermain cukup taktis para pemain kita. Maitimo tadi lebar ke sebelah kiri, Ruben Sanadi yang dituju, Taufik, landang yang cukup lincah, kita saksikan pemirsa. Umpan sangat baik kepada Boas, kita saksikan pemirsa, masih bisa dihalau oleh pemain Irak. Sepertinya terperangkap offside, Bu. Inilah Boas Salosa, kapten kesebelasan asal Persipura. Irak kembali menguasai bola. Dari sisi kanan pertahanan kita saksikan mencoba bermain lebih kreatif, memainkan umpan-umpan para pemain Irak, membuka peluang pertahanan Indonesia. Berbahaya pemirsa, dari sebelah sayap kita saksikan sebuah umpan terobosan, coba mencari kawannya, kita saksikan dari sisi sayap, lepaskan umpan, masih bisa dipotong oleh Imade Wirawan. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana penetrasi dan manuver dari Kadim dan juga Kerar ya, yang bergerak dari sudut kiri. Kita lihat sering sekali dia merepotkan pertahanan kita. Indonesia kembali menyusun serangan. Boas Salosa baik sekali, umpan terobosan, maksudnya masih ada pemain Irak di sana, Muhammad Jabar Arbat, yang sepertinya sekarang lebih disiplin, Bung, karena mendapatkan tekanan dari sisi sayap kiri terutama. Penyerangan Indonesia baik sekali. Para pemain Irak coba lepaskan umpan, namun masih bisa dipotong tadi. Kembali Irak dari pertahanan, kita saksikan bagaimana para pemain Indonesia berusaha. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Ali Adnan Kadim sepertinya ya, terhadap Jupe atau Ahmad Jufrianto. Ekstra pengawasan saya kira memang patut diberikan ya oleh Ahmad Jufrianto kepada pergerakan dari Kadim. Bagaimana pelanggaran tadi dilakukan oleh Ali Kadam, diinjak kakinya, Bu. Iya. Sepakat tendangan bebas bagi Indonesia. Masih berimbang sepertinya pertandingan di babak pertama ini. Benny Wahyudi mencari kawan di sana. Umpan maksudnya kepada Samsul. Indonesia kembali kuasai bola. Pendek saja, masih bisa dipotong. Coba kembali kita saksikan pelanggaran baru saja dilakukan oleh Rafael Maitimo, pemain yang sepertinya cukup baik sebagai landang bertahan, baik ketika bertemu lawan Cina minggu lalu. Ya, Maitimo termasuk pemain yang kita tahu bersama punya kelebihan ya, lebih dari satu posisi. Ya. Bisa sebagai pemain stopper, bisa bermain bek kanan, bahkan sekarang juga bisa menjadi gelandang bertahan. Betul, Bung. Serangan balik dari Irak, lepaskan umpan, kotak penalti masih melambung, namun coba dikejar. Kita saksikan nomor 7 Hamawi Ahmed Abdullah, masih Hamawi. Pendek saja kita saksikan, bukan merupakan pelanggaran, berhasil dipotong tadi bola Hamawi. Indonesia mencoba menyusun serangan dari sebelah kanan, dari Zulham di sana, masih Zulham mencari kawannya, dia terbentur pemain dari Irak. Sayang sekali usaha penetrasi Zulham yang kini beroperasi di sebelah kanan. Irak kembali membangun serangan dari tengah lapangan. Kita saksikan bagaimana sebuah umpan terobosan, masih belum berhasil membongkar pertahanan Indonesia yang dijaga cukup baik oleh kuartet bertahan Ruben Sanadi, Fahrudin, M. Robi dan juga Benny Wahyudi. Kita beri kredit poin ya untuk penampilan 4 back yang boleh dibilang formasi baru. Katakan. Betul, Bung. Bagaimana mereka sejauh ini masih bisa cukup koordinatif dalam menjaga kedalaman. Tinggal bagaimana kita berharap konsentrasi mereka tidak goyah sepanjang 90 menit pertandingan. Ya. Indonesia kuasai bola. M. Robi baik sekali, masih coba dikuasai oleh Zulham tadi. Sayang sekali salah umpan, namun kembali serangan dari Irak. Para pemain Indonesia segera menyusun pertahanan. Beberapa kali memang umpan-umpan terobosan, bahkan umpan silang Irak sangat berbahaya. Memasuki kotak penalti, berbahaya pemirsa, kita saksikan sebuah terobosan, namun
Bola berhasil dikuasai tadi oleh M. Robi. Baik sekali pelanggaran. Oh bukan Bung. Iya, masih play on ya. Kita lihat kesempatan Samsul sekarang. Baik, cukup cepat Samsul, namun masih Iya. kalah bersaing dia dengan sang kapten Bung. Ya cukup berat ya dengan badannya yang mungil ya. Iya. Seperti melawan raksasa, kita dengan tinggi badan yang begitu menjulang dari kapten kesebelasan Al Erhaima. M. Robi. Terobosan maksudnya umpan lambung kepada Samsul. Masih kembali membentur duet back dari Irak. Masih 0-0 pemirsa kedudukan saat ini babak pertama. Indonesia melawan Irak pada penyisian grup C kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung putaran final yang tahun depan 2015 Ya. di Australia. Betul. Kita lihat ya Bung Andi bagaimana grafis serangan dari para pemain Irak ini lebih di sektor kiri ya. Betul Bung. Kelihatan sekali mereka ingin mengeksploitasi rusuk kanan pertahanan Indonesia yang dikawal oleh Beni Wahyudi. Dan sekarang mereka sesekali bergerak ke sektor kanan melalui Hamadi. Baik sekali kita saksikan Hamadi. Kembali para pemain Irak mencoba memancing pemain Indonesia untuk keluar dari barisan atau garis pertahanannya. Kapten kesebelasan melebar ke sebelah kiri. Oh, baik sekali kita saksikan pemirsa, cepat sekali dari sisi sayap, berbahaya pemirsa, masih bisa dijaga dengan baik, bahkan sepertinya terjadi pelanggaran baru saja oleh Ali Adnan Kadim terhadap Beni Wahyudi. Cepat sekali kita saksikan, mencoba dari sisi kiri pertahanan, baik sekali kita saksikan pemirsa, sebuah umpan dari Taufik kepada Zulham. Pelanggaran baru saja terjadi. Ya, ini seperti double foul ya. Iya, Bung. Kalau kita lihat tadi Zulham dan juga Taufik melakukan pelanggaran. Penyerang sayap yang memang sangat berbahaya, Zulham, serta gelandang yang sangat kreatif dan lincah yaitu Taufik. Ya, Ini merupakan modal tersendiri bagi timnas Garuda, Bung. betul. Dan saya kira permainan pendek 1-2 dan kemudian disimpulkan dengan umpan-umpan terobosan ini yang harus lebih sering ya diperagakan oleh para pemain kita. Ya. Karena untuk bersaing 1 lawan 1 tentu saja agak sulit. Kita lihat bagaimana pemain Irak yang bertubuh besar. Jadi diperlukan kolektif attacking Ya. dari para pemain kita. Ya. Ya, Irak kembali menyusun serangan. Coba memainkan ball position para pemain Irak. Dari sisi kiri pertahanan Indonesia seperti sekarang. Ya. Langsung lepaskan umpan, masih bisa dipotong oleh Imade Wirawan. Kita perhatikannya Bung Andis, ada 2-3 kali vertikal direct ya, Ya. ataupun direct ball yang dilakukan oleh para pemain Irak. Ini yang harus betul-betul diwaspadai, Bung. betul. Betul, Bung. Karena bukan tidak mungkin 2-3 kali kalau kita hilang konsentrasi ini bisa menjadi fatal ya. Variasi serangan kembali dikembangkan oleh para pemain Irak, atau sering disebut sebagai tim singa Mesopotamia. Dari sebelah kanan pertahanan kita saksikan dibuang saja tadi oleh Emrowi, baik sekali membaca jalannya bola. Lemparan ke dalam, Ali Adnan Kadim mencoba mencari kawan. Masih kita saksikan para pemain Irak kuasai bola, mendekati garis pertahanan Indonesia berbahaya pemirsa. Ali Adnan Kadim lepaskan umpan, masih bisa. Sayang sekali umpan dari Ali Adnan Kadim dimanfaatkan dan disundul dengan baik oleh Hamadi Ahmed Abdullah, merubah kedudukan menjadi 1-0 atau Indonesia tertinggal 0-1 atas tim nasional Irak. Kita saksikan pemirsa, umpan cukup panjang tidak dapat dijaga tadi oleh Ruben Sanadi. Ya, saya kira ini mengulang skenario yang terjadi di Cina ya, bagaimana kita juga lemah dalam mengantisipasi bola crossing dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh penyerang lawan melalui sundulan di tiang kedua. Sebetulnya dari awal saya sempat mengatakan bahwa grafis serangan dari Irak sudah terlihat betul bagaimana mereka berusaha untuk mengeksploitasi back kiri kita, atau maksud saya back kanan kita, Beni Wahyudi, dan berkali-kali itu juga terlihat
Dan kali ini sepertinya itu tidak bisa di cover dengan sangat baik, sehingga Khadim dengan gampang sekali mengirimkan umpan crossing yang bisa dimanfaatkan oleh Hamadi tadi. 0-1 Ya. tertinggal Indonesia. Balik kita saksikan coba menyusun serangan kembali para pemain timnas Garuda. Baik sekali kerja sama 1-2, namun bisa dipotong serangan balik dari Irak. Berbahaya pemirsa, menyusur di sisi kanan pertahanan, bola kembali ke tengah, masih para pemain Irak kuasai bola. Ya, kita lihat kembali ya Khadim ya, dia bisa mengirimkan umpan crossing bahkan jauh ya dari kedalaman ya. Ya, inilah kelebihan pemain sayap kiri dari Irak ini. Masih bisa dipotong Ya, tadi, kita kita saksikan berbahaya pemirsa, sebuah posisi yang hampir mirip Betul. dengan terjadinya gol pertama tadi. Sangat longgar sekali ya rusuk sisi kiri. Kita lihat ketika Beni Wahyudi harus menjaga kedalaman, tidak ada pemain baik Taufik ataupun Julham yang coba membantu untuk mengcover pergerakan dari Khadim. Ya, bola terlebih dahulu keluar, Zulham lemparan ke dalam bagi Irak. Ya, beberapa kali kita saksikan Bung, terutama dari sisi kiri bagaimana Ali Adnan kemudian juga Ala Abdul Zehra mencoba terus melakukan serangan-serangan dengan tusukan-tusukan di mana mereka berharap crossing mereka mampu dimanfaatkan dengan optimal oleh Hamadi Ahmad, Bung. Iya. Kembali kita saksikan pemirsa, sebuah umpan terobosan baik sekali. Ali Kadan masih bisa tadi dipatahkan oleh Zulham yang turun membantu pertahanan, Bung. Ya, inilah satu sisi yang mestinya memang dioptimalkan ya ataupun dimiliki oleh Julham. Walau kita tahu pemain ini punya karakter menyerang yang lebih dominan, tapi di satu momen dia juga harus bisa ikut membantu defense. Ya. Ini yang saya kira harus lebih ditingkatkan oleh seorang Julham untuk melengkapi kemampuan attackingnya ya. Karena kita dari garis serangnya dia dalam keadaan Indonesia tertekan, dia harus berada di sektor bertahan juga. Seperti tadi diperagakan bagaimana dia ikut membantu bertahan ya. Berbahaya pemirsa, Beni Wahyudi dan Taufik berada di posisi depan, lepaskan umpan kotak penalti. Baik sekali, sayang sekali sebuah set piece yang cukup baik, Bung. Betul. Masih melambung bola tendangan dari Ali Adnan tadi. Nyaris saja sebuah kelengahan tadi dari pertahanan Indonesia yang tidak melihat ada pergerakan dari second line Irak. Indonesia kembali kuasai bola, mencoba mengejar ketinggalan 0-1 tadi, lepaskan umpan Samsul yang dituju namun terlebih dahulu terperangkap offside. Setidaknya beberapa kali memang umpan-umpan lambung diperagakan oleh para pemain kita, Bung. Namun ya kita tahu bahwa selain postur Sulit ya, mereka juga cukup disiplin para pemain Irak untuk melakukan jebakan offside. Melebar kini ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan Indonesia. Hamad di sana, lepaskan umpan kotak penalti, berbahaya pemirsa, di kotak penalti masih bisa. Oh, sepertinya terjadi pelanggaran cukup keras, Bung, di sana, Bung. Iya, kita belum jelas apakah M. Robi tadi yang melakukan pelanggaran. Tapi memang tadi ada gerakan jatuh tadi. Inikah yang dimaksud oleh wasit sebagai sebuah pelanggaran? Kita lihat dalam tayangan kita saksikan pemirsa bagaimana sepertinya memang ya ada kaitan ya, betul, dari kaitan kaki ya. Dari M. Robi, Bung. Ya, sayang sekali pemirsa, peluang kembali dimiliki oleh Irak untuk menambah keunggulan. Penalti diberikan oleh wasit asal Uzbekistan menghukum Indonesia atas dijatuhkannya salah seorang pemain Irak, Kerar Yasim sepertinya, yang kini menghadapi bola di kotak penalti. Bersiap-siap, Karar sudah dilakukan langsung, masih menempati posisi sebelah kiri gawang dari Imade Wirawan. Sayang sekali sepertinya tadi kita saksikan posisi Wirawan sendiri sudah tepat ya, Bung. Betul, memang sulit ya kecepatan bola dengan pergerakan penjaga gawang. Dan kita lihat Kerar memang tayangan lambat kita saksikan Kerar menempatkan posisinya persis di sulit dijangkau oleh Imade Wirawan.
0-2 tertinggal Indonesia. Pada Boas maksudnya, namun bukan merupakan pelanggaran. Kembali serangan dari Irak. Pelanggaran tadi kembali dilakukan para pemain Indonesia. Jupe tadi terhadap Karar yang sepertinya memang harus dijaga lebih Betul. ketat, Bung. Saya melihat inti serangan dari Irak memang lebih diperankan oleh Karar ya, yang berkali-kali dia mengambil remote permainan. Dan sekarang juga dia menciptakan sebuah peluang. Langsung kotak penalti berbahaya pemirsa. Kita saksikan terlepas tadi bola kontrol yang dilepaskan oleh Ali Adnan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Indonesia. Pelatih Jackson F. Tiago tiada henti memberikan instruksi dan semangat kepada para pemain timnas Garuda. Semoga skor sementara ini tidak menurunkan mental bermain ya para pemain kita. Betul, Bung. Serangan balik kita saksikan pemirsa. Coba lepasan umpan jauh tadi masih dikuasai oleh pemain kita, namun diintercept dan dibuang cukup jauh. Baik sekali Rafael Metimo tadi mencuri bola. Masih para pemain Indonesia. Robi masih Robi pada kapten di sebelah sana. Boas kontrol bola kurang cermat tadi dari Boas. Umpan 1-2, Bung, diperagakan tadi cukup baik oleh para pemain Irak. Ya, terlihat semakin nyaman mereka bermain. Ya, setelah unggul 2-0 ya, memang betul. setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk mencoba memainkan permainan atau mengendalikan permainan. Masih para pemain Irak. Ini Faras ya, pemain yang juga sangat sentral sekali perannya di lini tengah dari Irak. Kapten kesebelasan lebar ke sebelah kanan. Ada Muhammad Jabar Arebat, dipotong saja. Kita saksikan tadi bagaimana sebuah serangan balik dari Indonesia. Baik sekali kita saksikan pemirsa, sebuah usaha Zulham kepada Boas. Kita saksikan terlebih dahulu. Lepaskan umpan Boas. Sayang, sayang, sungguh sayang. Tidak ada pemain kita di sana, malah bola lebih dekat kepada penjaga gawang Irak. Sudah opsi terbaik saya kira dari Boas karena tidak ada space lagi bagi dia untuk bisa berkelit dari kepungan dua pemain Irak. Dalam situasi seperti ini sebetulnya Indonesia harus bermain lebih terbuka lagi, lebih cepat ya. Ya, Bung. Tidak lagi menunggu karena toh kita sudah tertinggal 0-2. Kapten kesebelasan coba dipotong oleh Taufik tadi. Masih bola jatuh di para pemain Irak. Kembali dari sisi kanan Ali Adnan. Baik sekali Ali Adnan kerjasama dengan Karar. Masih Karar, dipotong tadi. Pelanggaran baru saja terjadi. Robi cepat sekali, namun wasit Uzbekistan meminta diulang. Sepertinya ada pergantian pemain. Supardi diturunkan menggantikan Beni Wahyudi. Iya. Seperti sempat kita bicarakan bagaimana Beni agak kewalahan ya untuk bisa meredam pergerakan dari Kadim. Betul, Bung. Ada dua pemain Irak yang terus menggedor. Beni Wahyudi, Ali Anan Kadim dan juga penyerang mereka Karar. Sebuah umpan silang tadi memang sangat akurat dimanfaatkan oleh Karar dari Ali Anan. Samsul yang dituju. Ya, bola keluar, lempar ke dalam untuk Indonesia. Dihadapi oleh Supardi sepertinya, pemain yang baru masuk menggantikan Beni Wahyudi. Pendek saja pada Samsul, kembali lemparan ke dalam bagi Indonesia. Bola dibuang tadi oleh Humam Tarik Faraj. Pardi pada Samsul, tidak bisa melewati benteng Irak yang dijaga dengan cukup baik. Ya, dalam beberapa kesempatan kita lihat Samsul selalu saja kalah berduel ya, ataupun juga kalah cepat ya, Bung, untuk bisa memenangkan bola. Kita juga melihat kontribusinya sejauh ini belum begitu optimal dibanding Zulham atau Boas misalnya. Ya. Ini sebuah catatan tersendiri saya kira dari Coach Jackson. Meskipun pada saat melawan Cina minggu lalu, Bung,
Samsul meskipun diturunkan pada menit terakhir, tapi setidaknya mampu memberikan terobosan ataupun tekanan kepada pemain belakang Cina ketika itu. Ya, Samsul memang lebih bagus ya. Kalau kita lihat dia muncul sebagai substitute ya. Super sub dia. Betul. Ya, Irak kembali menyusun serangan, bola berhasil dipotong tadi oleh Ahmad Jufrianto. Zulham, masih Zulham, baik sekali kita saksikan pemirsa. Samsul ya saya kira ini. Oh, Samsul kelihatannya ada Boas, namun sayang sekali bola masih tidak dapat dikontrol oleh Boas Salosa, kapten kesebelasan timnas Garuda. Sayang sekali hilang kembali sebuah momen bagi Indonesia untuk bisa membuka peluang. Ya, masih kembali bola dikuasai oleh para pemain Irak, di intercept tadi bola terobosan dari Faraz. Baik sekali kita saksikan bagaimana Ruben Sanadi kerjasama dengan Maitimo tadi. Serangan balik kembali dari Irak, kita saksikan pemirsa, berbahaya dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Coba lepaskan umpan, berbahaya pemirsa. Masih bisa dibuang tadi oleh Supardi sepertinya. Ya. Kembali serangan dari Irak, bertubi-tubi, masih bisa ditahan tadi. Dibuang saja bola. Para pemain Irak begitu santainya memainkan bola-bola. Betul. Kita lihat mereka sudah menikmati permainan ya. Ali Anan kerjasama dengan Karats, berduel dengan Supardi ya. Cukup baik Supardi. Kerjasama dengan Taufik. Masih Taufik. Paskan umpan kepada Boas. Masih Boas, baik sekali. Samsul. Masih kita saksikan para pemain Indonesia berusaha terus menguasai bola. Berduel tadi, lemparan ke dalam bagi Indonesia. Maitimo cepat sekali kepada Boas, terjatuh Boas, sayang sekali pemirsa. Berduel dia dengan salah seorang pemain Irak. Kembali Boas, lepaskan umpan, maksudnya ada Maitimo, terjatuh Maitimo, bukan merupakan pelanggaran. Kita saksikan bagaimana duel lawan satu pemain Indonesia dengan pemain Irak. Dan akhirnya bola bergulir menuju penjaga gawang Irak. Iya, kita lihat ya bagaimana 3 pemain melawan 3 pemain. 3 lawan 3 tadi di sudut kotak dari Irak. Tapi memang tinggi badan, kemudian jangkauan kaki dari para pemain lawan memang sangat sulit ya untuk bisa kita imbangi ya. Taufik kuasai bola. Supardi yang dituju, ada Samsul di sana kita saksikan kerjasama dengan Boas. Masih pemain Indonesia mencoba melakukan tekanan. Ruben Sanadi. Masih Ruben. Baik sekali kita saksikan Ruben Sanadi mencoba lepas umpan kepada Boas, namun bola berhasil dibuang saja oleh pemain Irak. Sepak pojok bagi Indonesia sepertinya. Muhammad Jabar Arabat kita saksikan. Zulham seperti yang menghadapi bola. Bersiap-siap dia. Ada Boas Salosa. Ada Maitimo di sana. Samsul. Kemudian juga ada Ahmad Jufrianto. Ada 1, 2, 3, 6 pemain. Sudah dilakukan Zulham. Masih bisa dibuang tadi. Baik sekali, cukup cermat pemain belakang Irak. Belum merubah kedudukan pemirsa, tertinggal 0-2 masih Indonesia melawan Irak. Hamid pendek saja. Masih berkutat, kita saksikan terobosan kotak penalti bisa diintercept tadi oleh Fahrudin. Baik sekali. Setidaknya cukup tenang para pemain belakang Indonesia ketika mendapatkan tekanan. Boas Salosa. Terobosan masuknya kepada Supardi. Baik sekali kita saksikan pemirsa. Supardi mencari kawan dia, masih Supardi. Coba lepaskan umpan, namun akhirnya kepada Boas Salosa, kapten kesebelasan. Masih Boas kuasai bola. Terlalu memaksa ya, sayang sekali. Sayang sekali. Iya. Masih membentur salah seorang pemain belakang Irak. Serangan balik dari Irak cukup baik, sangat berbahaya kita saksikan. Dijaga dengan ketat oleh M. Robi. Pemain yang satu ini bukan melakukan pelanggaran, Bung. Ya, baik sekali M. Robi. Maitimo. Masih para pemain Indonesia. Supardi tadi balik kepada M. Robi, mencoba bermain sangat pendek. Ahmad Jufrianto. Cukup berani saya kira semua. Ya. Fahrudin. Trik tadi dilakukan oleh Fahrudin.
Boas Salosa, masih Boas beroperasi di lini tengah kita sekarang, maksudnya kepada Samsul. Kembali para pemain Irak. Sepertinya setelah masuknya Supardi permainan lebih menarik. Ya, betul. Karena memang Supardi tidak saja cukup baik dalam bertahan, tapi juga agresif dalam membantu serangan dari sektor sayap. Itu sudah diperlihatkan dari aksinya di level klub ya. Ya. Berbahaya kita saksikan bagaimana Karas menerima umpan terobosan tadi. Indonesia melalui Supardi, dorongan, terjadi pelanggaran terhadap Supardi dilakukan oleh salah seorang pemain Irak, nomor 11 Humam Tarik Faraz. Supardi hadapi bola pada Samsul yang dituju. Kita saksikan bagaimana beberapa kali umpan yang ditujukan kepada Samsul belum menghasilkan peluang cukup berarti bagi tim Indonesia. Agak berat memang bagi Samsul dengan posisi dia yang boleh dibilang tanggung ya. Iya, Bung. Sehingga selalu sulit untuk bisa bersaing dengan pemain belakang dari Irak. Cukup santai para pemain Irak kita saksikan. Ali Adnan baik saja kepada Karas. Kita lihat Karas berhasil lolos dia. Paskan umpan namun masih ada M. Robi. Supardi pendek saja kepada Boas maksudnya. Duel tadi terjadi. Indonesia kuasai bola ke sebelah kiri. Zulham, baik sekali Zulham, lepaskan umpan Zulham, cukup baik kita saksikan dari sisi kiri pertahanan dari Irak pemirsa. Bagaimana pemain Indonesia, Rafael Maitimon, lepaskan umpan dari masuk terbangan. Kita saksikan Zulham coba tendangan namun masih membentur kaki pemain Irak. Terlalu lama tadi saya kira Zulham dalam mengambil keputusan. Kembali serangan dari Indonesia, Boas Salosa, masih Boas. Kapten kesebelasan sayang sekali coba melakukan sebuah trik. Ya, kita lihat ya ada perbedaan yang sangat signifikan ya antara Beni Wahyudi dan Supardi. Kita lihat Supardi lebih berani bermain untuk terbuka, membantu serangan. Terjadi pergantian pemain, Bung, di kubu Indonesia. Nomor 23 Titus Bonai masuk. Nomor punggung 4 ya digantikan Zulham sepertinya ya. Menggantikan Zulham, Bung. Cukup mengejutkan ya. Ya, Titus Bonai baru masuk mengasih bola, masih Titus Bonai langsung maksudnya tendangan langsung masih membentur para pemain dari Irak. Kembali serangan dari Indonesia, Boas Salosa. Baik sekali, masih Boas kepada Samsul, masih Samsul, masih Samsul. Sayang sekali pemirsa. Luar biasa kita lihat bagaimana kerja keras ya dari Boas Salosa yang berusaha untuk menginisiatif serangan, bermain kombinasi tadi dengan Samsul, hampir saja bisa membuahkan gol. Saya kira inilah yang harus sering diperbanyak ataupun dilakukan oleh para pemain depan kita. Dalam tangan ulang kita saksikan pemirsa bagaimana terobosan Samsul menghasilkan sebuah usaha atau upaya sepakan dari Boas Salosa, namun bola masih melebar sedikit di sebelah kiri gawang Irak yang dijaga oleh Muhammad Hamid Farhan. Ya, lemparan ke dalam bagi Irak. Masuki masa perpanjangan waktu, Indonesia berhasil menciptakan sebuah peluang cukup berbahaya sebetulnya, Bung, bagi Irak. Betul. Saya kira justru Samsul perannya lebih optimal jika dia lebih dekat dengan gawang ya, dibanding dari sebelumnya yang lebih banyak melebar. Ya, babak pertama usai pemirsa. Indonesia saat ini tertinggal 0-2 atas tamunya Irak. Di lanjutan, Supardi punya kemampuan menekan ke depan, agresif dia bermain. Jadi mungkin diharapkan bisa menjadi duel 1 lawan 1 dengan Ali Adnan. Lalu sayap kanan kita bisa lebih berani menusuk dari sisi itu. Di sana bisa Boas, bisa Tibo bergantian. Dan segitiga tengah dari timnas Garuda pun seringkali kosong. Maitimo yang terdepan sering telat turun ya. Ya, di posisi 3 gelandang Juppe, Taufik dan Rafael Maitimo. Juppe dan Taufik diplot untuk lebih bertahan. Maitimo yang diminta untuk cepat mensupport atau mendukung
menyerang. Baik pemirsa, jangan lupa untuk terus mendukung timnas dengan SMS ke 72266 dengan A untuk jawaban menang, B untuk jawaban kalah, dan C untuk jawaban seri. Dan kita langsung menuju ke GBK. Laporan pertandingan selengkapnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Andi Tirta Sasmita dan juga Yusuf Kurniawan. Silakan, Bung. Ya, terima kasih Kinos dan juga Bung Toel. Pemirsa, kembali ke Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita saksikan pertandingan babak kedua antara Timnas Garuda Indonesia melawan tamunya Tim Nasional Irak dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Asia 2015 Grup C. Dan saat ini Indonesia tertinggal 0-2 dari Irak. Dan Bung Yusuf, Ya. kira-kira apa yang harus dilakukan oleh tim kita, Bung? Setidaknya untuk bisa mengimbangi Irak pada babak kedua ini. Ya, tidak banyak pilihan ya bagi Coach Jackson untuk tampil lebih terbuka lagi, lebih berani. Mungkin kalau dia berani lebih ekstrim bisa memainkan Tantan barangkali untuk menambah daya gedor lini depan kita. Bola dihadapi langsung kotak penalti lawan. Pemirsa, kita saksikan masih bisa dibuang tadi, buah usaha dari pemain Irak. Kita saksikan dari sisi kiri pertahanan masih membentur kaki salah seorang pemain Indonesia, menghasilkan sepak bojok bagi Irak di awal babak kedua ini. Sekali lagi Indonesia masih tertinggal 0-2. Ada Maitimo dan juga M. Robi serta Ahmad Jufrianto di sana. Karas lakukan umpan langsung, masih bisa ditinju tadi oleh Imade Wirawan. Selamat gawang Indonesia. Kembali sebuah usaha serangan balik. Kita saksikan bagaimana Samsul Arif tadi berusaha memotong bola. Sebuah umpan terobosan maksudnya kepada sisi kanan yang kini ditempati oleh Samsul. Beberapa kali memang beberapa umpan panjang dari pemain kita memang belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain depan, Bung. Dan terlalu mentah saya kira ya, dipaksakan ya. Oh, sebuah keberanian. Sebuah keberanian kita saksikan dipotong tadi oleh Karas. Berbahaya pemirsa, kotak penalti. Masih bisa dibuang tadi oleh M. Robi dan juga Ruben Sanadi sepertinya, Bung. Iya. Saya kira sebuah resiko tadi diambil oleh M. Robi yang berusaha untuk melewati pemain Irak. Ya. Berbahaya kita saksikan bagaimana M. Robi terlambat dia mengantisipasi bola. Dalam tayangan ulang bagaimana Karats cepat sekali merebut bola. Bersiap Imade Wirawan dan hampir 8 pemain kita ada di sana. Karas lepas ke umpan langsung kotak penalti. Berbahaya pemirsa, masih menyimpang atau menyamping di samping kanan gawang Indonesia yang dijaga oleh Imade Wirawan. Belum merubah kedudukan, masih tertinggal 0-2 Indonesia dari Irak. Usaha yang memang dilakukan oleh Jackson F. Tiago pada babak pertama tadi mengganti 2 pemain dalam waktu yang cukup berdekatan, Iya, Bung. betul. Setidaknya memberikan sinyal positif dari sisi penyerangan Indonesia, khususnya yang diisi oleh sektor back kanan, Bung. Iya, dan kita lihat kehadiran Titus Bonai diharapkan bisa lebih memberikan warna lebih ya, bagi serangan-serangan tim Indonesia. Dikejar tadi oleh Samsul. Masih menang duel. Pendek saja tadi kita saksikan Taufik kepada salah pengertian buat Salosa dan Taufik. Sayang sekali. Mungkin bos berpikir Ruben Sanadi sudah bersiap ya untuk melakukan overlapping. Betul, Bung. Tapi sepertinya Ruben lebih mencoba berdisiplin, Bung, di menjaga kedalaman ya, karena terlalu sering sayap-sayap Irak ini bisa menari-nari. Memberikan umpan yang berbahaya. Berbahaya dari kotak penalti. Kita saksikan pemirsa, lepaskan umpan masih membentur salah seorang pemain Indonesia, lemparan ke dalam bagi Irak. Karena kalau kita perhatikan, Bung, Karats berubah posisi, Bung, dari sebelah kiri dia pindah ke sebelah kanan, tentu saja yang membuat Sanadi sendiri mulai berpikir 2 kali untuk bisa overlapping, Bung. Langsung kotak penalti, berbahaya pemirsa, masih dibuang tadi oleh M. Robi. Lepaskan tendangan langsung cukup keras. Masih menyamping di gawang Imade Wirawan. Inilah pemain nomor 11 yang juga berbahaya, Humam Tarik Faraz. Selamatlah gawang Indonesia kita saksikan tadi.
Bagaimana Faras lepaskan sepakan langsung. Wadi Wirawan, Titus Bona yang dituju. Masih bisa dibuang. Dua orang cermat sepertinya. M. Robi membuang bola. Indonesia kembali menyusun serangan. Pemirsa, kita saksikan dari sisi kiri pertahanan Irak. Masih dari sisi kiri kita saksikan bagaimana kecepatan dari Supardi. Masih Supardi. Coba lepaskan umpan Supardi. Dibuang tadi oleh para pemain Irak. Masih selamat gawang Irak. Belum berubah kedudukan. Masih tertinggal 0-2 Indonesia. Umpan lambung sangat baik sekali. Kita saksikan bagaimana bola-bola dari mereka cukup akurat, berbahaya, memasuki kotak penalti. Lepaskan tendangan, masih membentur M. Robi sepertinya. Selamat kembali gawang Indonesia. Indonesia kembali susun serangan, coba memainkan tempo. Taufik yang dituju, masih Taufik, kita saksikan kepada Boas, masih bisa dipotong, bola keluar. Lemparan ke dalam bagi Indonesia. Taufik. Pendek saja tadi kepada Samsul. Saksikan bagaimana para pemain Indonesia berusaha untuk memancing para pemain Irak. Namun kita tahu bahwa begitu disiplinnya mereka. Begitu mereka lepas bola, mereka segera bergerak turun, Bung. Iya. Menjaga pertahanan. Lemparan ke dalam, Supardi sudah dilakukan. Balik kepada Supardi, baik sekali kita saksikan pemirsa. Lepas Supardi, masih Supardi, lepaskan umpan Supardi. Oh, masih bisa dijaga. Sayang sekali. Sayang sekali, betul. Kita lihat bagaimana Supardi jauh lebih aktif ya dalam membantu serangan. Serangan balik dari Irak berbahaya pemirsa. Masih ada M. Robi di sana, cukup cermat menjaga arahnya bola. Supardi, baik sekali kita saksikan. Boas yang kembali mencoba beroperasi di sebelah kanan. Taufik dipotong tadi, masih ada Maitimo. Umpan langsung maksudnya kepada Titus, kita saksikan, lepas Titus. Masih ada pemain Indonesia, baik sekali ada Titus Bonai. Masih Titus Bonai, masuki kotak penalti. Titus Bonai bersiap-siap pasang umpan. Dan masih bisa dimentahkan tadi. Kembali serangan dari Indonesia, Taufik sebelah kiri. Ada Ruben Sanadi di sana. Masih Ruben, kembali kepada Taufik. Paskan umpan Taufik. Baik sekali kita saksikan pemirsa. Di kotak penalti, lepaskan tendangan, masih membentur. Kembali serangan dari Indonesia, masih Indonesia kuasai bola dari sisi kiri pertahanan Irak. Masih dari sisi kiri pertahanan kita saksikan bagaimana kurungan dari pemain Indonesia, baik sekali. Namun kembali bola dikuasai para pemain Irak. Serangan balik dari sisi sayap, berbahaya. Ya, saya kira cukup baik ya bagaimana flow serangan ya, alur serangan yang coba dilakukan oleh para pemain Indonesia tadi. Mereka begitu bergelombang dalam melakukan tekanan, tapi memang finishing tampaknya masih sulit karena begitu disiplin Ya. para back dari Irak untuk menjaga kedalaman mereka. Sementara saat mereka lakukan counter, mereka juga sangat cepat sekali. Ali Anan tadi lepas ke umpan, baik sekali kita saksikan bagaimana para pemain Irak coba terus melakukan variasi. Terjadi pelanggaran pemirsa. Iya, terlalu tanggung ya bola tadi. Iya, rupanya Oh, lebih bola dulu. keuntungan Ya. untuk Indonesia, Bung. Protes dilakukan oleh pelatih Irak, Bung. Kita saksikan dua pelatih di layar kaca Anda, Jackson F. Tiago dan juga Hakim Shakir Al-Zawi. M. Robi, pendek saja M. Robi. Pada Jufrianto. Oh, baik sekali, ya. Supardi sudah menunggu di sana. Masih Supardi, lepaskan umpan. Sayang sekali, sungguh sayang pemirsa. Tidak terjangkau tadi. Ya, paling tidak saya melihat ada perubahan taktik ya dari Jackson yang lebih mengaktifkan ataupun mendorong Supardi untuk banyak menekan dari sektor sayap. Kembali bola dikuasai oleh penjaga gawang Irak, Muhammad Hamid Farhan. Masih selamat gawang
Irak dari serbuan para pemain Indonesia yang mencoba menciptakan peluang, memperkecil ketinggalan 0-2. Diciptakan dari sundulan Karas tadi di babak pertama dan juga tendangan penalti. Irak kembali menyusun serangan, mencoba lebih aktif para pemain Indonesia melakukan penekanan 1 lawan 1 kepada para pemain Irak. Terlepas tadi kita saksikan, coba terus para pemain Irak membongkar pertahanan. Terlepas tadi umpan sangat baik sekali pemirsa, kita saksikan dari sisi kiri ada Boas Salosa, masih Boas Salosa menunggu kawan. Boas Salosa tendangkan pada Titus Bonai maksudnya, namun bola berhasil dibuang tadi. Sayang sekali ya, kita lihat supporting dari lini kedua dari Indonesia sudah agak telat ya. Sehingga Boas berkali-kali harus melihat celah untuk mengirimkan umpan ataupun dia memilih untuk melakukan penetrasi. Ini akhirnya membuat Irak lebih siap lagi menjaga kedalaman. Titus Bonai pendek saja, kembali kepada Titus Bonai. Baik sekali M. Taufik, kita saksikan masih terperangkap offside sepertinya pemain kita Muhammad Taufik, gelandang yang sangat aktif, cukup mungil untuk ukuran pemain bola bung, tapi setidaknya mampu melakukan penetrasi dan terobosan yang sangat berbahaya. Iya, itu yang sebetulnya memang harus dimiliki ya oleh pemain bertubuh mungil ya, kecepatan, kemudian penetrasi, manuver. Irak kembali menyusun serangan, mencoba, masih bisa dikuasai oleh Supardi. Baik sekali kita saksikan kembali serangan dari Indonesia. M. Taufik terlepas umpan, namun masih ada Ruben Sanadi. Ruben Sanadi lepaskan umpan. Baik sekali kita saksikan ada Boas Salosa di sana. Masih Boas Salosa. Cukup baik. Sayang sekali lepaskan umpan Supardi. Bola sayang sekali pemirsa dibuang. Kembali serangan dari Indonesia. Ada Taufik di sana. Ya. Sebuah kesempatan sangat baik tadi. Coba usaha tadi dari Ahmad Jufrianto, masih membentur pemain Irak. Serangan dari Irak baik sekali kita saksikan, umpan lambang jauh kepada Karat sepertinya. Oh, nomor 7 Ahmed Abdullah, kerjasama dia dengan Ala Abdul Ala, berbahaya, masih bisa dipatahkan tadi oleh Taufik Bung. Cukup berani berduel 1 lawan 1 tadi melawan Ala. Iya, kita lihat baru ada pergantian pemain, Muandi. Pergantian pemain di kubu Irak. Nomor 13 keluar. Masuk nomor 20 sepertinya Mutana Khalid Salil. Mutana, Bu. Iya, ini pergantian pertama dari Irak ya. Ya. Kita lihat bagaimana tadi dalam beberapa segmen begitu gencar sekali upaya dan usaha yang terus dikembangkan oleh para pemain kita untuk bisa membuka gol, dan kehadiran Supardi, kemudian lebih aktifnya permainan dari Samsul ini lebih menghidupkan permainan kita. Hanya saja finishing sepertinya memang masih belum berpihak bagi Indonesia. Ya, kita saksikan Karat tadi keluar digantikan oleh Mutana. Mencoba lebih mengaktifkan serangan dari sayap sepertinya pelatih Irak, karena kita tahu Karar cukup aktif tadi bermain di awal babak pertama hingga babak kedua pertengahan tadi. Kembali serangan dari Indonesia masih bisa dipatahkan, sayang sekali. Sebuah usaha memang terus dilakukan oleh anak-anak tim Nas Garuda ini untuk membongkar pertahanan dari Irak setelah tertinggal 0-2 tadi di babak pertama. Masih terus berusaha para pemain kita. Bola dikuasai kembali oleh para pemain Irak. Ya, kita lihat harus terus ditekan ya, jangan dibiarkan leluasa para pemain Irak untuk bisa mengembangkan permainan. Resiko harus berani diambil oleh para pemain karena tertinggal 1, tertinggal 2 sama saja. Baik sekali kita Titus Bonai, masih Titus Bonai pemirsa, kerjasama dia dengan Boas Salosa. Titus Bonai terlepas. Oh, sayang sekali. Cukup baik sebetulnya tadi sontekan dari Boas Salosa. Sebuah momen yang ini yang kita tunggu-tunggu ya, bagaimana kerjasama 1-2 antara dua pemain yang sudah saling pengertian dan cukup lama sebelumnya bersama Persipura. Betul, Titus Bonai dan juga Boas Salosa. Ya. Bola dikuasai oleh penjaga gawang Irak.
Inilah pelatih Irak Hakim Shakir beberapa kali terus memberikan instruksi berbahaya pemirsa di kotak penalti. Kita saksikan bagaimana para pemain Irak cukup baik sepertinya Bung. Penjagaan tadi dilakukan oleh M. Robi sepertinya. Betul. M. Robi seperti sudah belajar ya dari kesalahan pertama bagaimana penalti yang dilakukan oleh pemain Irak karena pelanggaran dari M. Robi dan kali ini dia lebih berhati-hati. Ya. Umpan tadi maksudnya kepada Boas Salosa, namun pendek saja, intercept kepada pemain Irak. Kita saksikan terobosan tadi dilakukan oleh Taufik, baik sekali. Coba lepaskan umpan, kembali dibuang kembali oleh pemain Irak. Kita saksikan pemirsa sebuah usaha dari Taufik. Bola dikuasai oleh para pemain Irak. Hampir saja tadi ya sebuah keberanian yang cukup baik dari Taufik. Namun lagi-lagi second line yang terlambat untuk memberikan supporting sehingga tidak maksimal apa yang dilakukan tadi oleh Taufik. Ya, betul Bung. Kembali kita lihat di sini bagaimana para pemain Irak mencoba untuk mengendalikan tempo. Titus Bonai kita saksikan bagaimana terus tanpa henti mencoba mengganggu pemain Irak dalam penguasaan bola. Dipotong tadi bola baik sekali sebetulnya, namun tidak ada pemain yang siap menerima bola di sana. Kita saksikan baik sekali, kita saksikan bagaimana Maitimo tadi, kemudian bersama dengan Samsul, masih Samsul. Sayang sekali sebuah variasi yang coba dikembangkan oleh para pemain kita, tapi kembali serangan balik cepat sekali. Umpan melambung cukup jauh ke gawang. Imade Wirawan harus berhati-hati. Para pemain belakang Indonesia, sepertinya pemain nomor 16 ini yaitu Muhammad Karar. Harap jangan tertukar dengan Karar yang baru keluar tadi Bung, karena ada 2 Karar di sana. Betul, ada 2 kembaran Karar ya. Dan kita lihat kedua pemain sama-sama baik sebetulnya dalam pertandingan pada malam hari ini. Baik sekali, kita saksikan bagaimana usaha tadi dilakukan oleh Samsul. Kembali Irak kuasai bola. Ahmad Jufrianto tadi berusaha tendangan langsung, masih menyamping di gawang Imade Wirawan. Sepertinya ada perubahan strategi Bung dari para pemain Irak melihat pertahanan Indonesia yang sepertinya cukup kokoh. Mereka mencoba langsung lepaskan shooting dari luar kotak penalti ya Bung. Betul, dan kita lihat bagaimana pemain kita lebih responsif ya dalam membaca permainan. Mereka bisa cukup baik dalam melakukan transisi saat menyerang kemudian menjadi bertahan. Mereka lebih sigap. Inilah yang harusnya dilakukan sejak babak pertama tadi. Ya, bukan merupakan pelanggaran tadi. Kita saksikan bagaimana Taufik masih tergeletak, salah seorang pemain Irak. Namun wasit menyatakan play on. Titus Bonai, masih Titus Bonai, cepat sekali ditahan tadi oleh pemain belakang Irak. Cukup baik. Kita saksikan bagaimana Titus Bonai mencoba merebut bola. Ada 3 pemain Indonesia di sana. Bola keluar, lemparan ke dalam. Taufik pendek saja. Baik sekali, masih Taufik. Terlepas tadi umpan Taufik. Berduel tadi Taufik, lemparan ke dalam. Kita saksikan untuk Irak. Ya menarik ya, kita lihat bagaimana tadi upaya dari Ruben Sanadi dan juga Taufik secara bergantian mengcover pergerakan Karar. Kita saksikan 2 pelatih, Jackson F. Tiago dan juga pelatih Irak Hakim Shakir. Kembali ke lapangan pemirsa. Irak kembali coba susun serangan. Saya pikir Hakim Shakir wajib khawatir Bung melihat permainan anak asuhnya di babak kedua ini. Bagaimana ternyata Indonesia mampu memberikan tekanan berbahaya pemirsa, dan Imade Wirawan keluar dari sarangnya. Ya harus lebih cepat lagi ya tempo yang dikembangkan oleh para pemain kita untuk bisa memaksa Irak terdesak. Dan tentu ada resiko saat mereka kemudian kehilangan bola. Tapi memang inilah pilihan yang mesti diambil oleh Coach Jackson untuk bisa membuka ruang bagi para pemain depan menciptakan gol. Dari sisi kiri kita saksikan jaga oleh Ruben Sanadi. Masih Ruben Sanadi coba lepaskan umpan pemain Irak. Berbahaya pemirsa. Masih menyamping di gawang Imade Wirawan. Kita saksikan instruksi tadi dari Jackson F. Tiago bagaimana instruksikan untuk coba memotong bola-bola yang coba dilepaskan oleh para pemain Irak. Ya kita lihat walau sekali 2 kali serangan Irak dari sayap memang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Betul, umpan-umpan crossing mereka sangat akurat dan memanjakan penyerang dari Irak yang
yang saat ini kita tahu ditempati oleh Muhammad Karar. Lemparan ke dalam bagi Indonesia sudah dilakukan. Pendek saya tadi kita saksikan bagaimana coba lepaskan umpan kepada Boas di sana. Masih Boas lepaskan kepada Samsul, sayang lepas, masih ada Titus Bonai. Titus masih kuasai bola. Sayang sekali, terlalu terburu-buru Titus. Betul, Bung. Betul. Dan mungkin ini juga efek dari bagaimana terlambatnya ya second line kita untuk melakukan support, sehingga selalu momentum menjadi hilang ketika Boas mendapatkan bola. Titus masih Titus melepaskan umpan, Titus Bonai dibuang tadi oleh kapten kesebelasan Irak. Cukup baik membaca situasi umpan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Ya, kita lihat sudah lebih menarik ya bagi Indonesia permainan pada babak kedua ini. Mereka seperti nothing tulus sudah banyak menekan, hanya saja variasinya dan juga ketepatannya dalam melakukan passing, kombinasi di kotak 16 masih kurang mulus. Robi, Taufik, bergantian kelihatannya Taufik. Begitu Fahrudin maju, dia mundur untuk mengisi kekosongan di lini belakang. Terlepas tadi Irak kuasai bola. Semakin menarik pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana kedua tim bergantian membuka peluang. Dan setidaknya peluang-peluang terbaik memang lebih banyak dimiliki oleh Indonesia kelihatannya. Sebuah usaha umpan terobosan berbahaya pemirsa, berbahaya, masih membentur. Ya inilah yang dikhawatirkan ya, bagaimana kita begitu aktif dalam menekan, kemudian sebuah counter bisa saja menghakimi para pemain belakang kita. Tapi itulah sebuah resiko yang harus diambil. Cepat sekali memang. Betul. Ahmed Abdullah, duet yang sangat berbahaya dengan Muhammad Karar. Masih selamat gawang Indonesia, masih tertinggal 0-2 Indonesia atas tamunya Irak. Di kualifikasi grup C Piala Asia 2015 yang akan berlangsung di Australia. Baik sekali tadi Ruben Sanadi coba mengcover umpan yang akan coba dilepaskan oleh Muhammad Karar. Titus Bonai kita saksikan, juga Samsul dan juga Boas Salosa. Masih terus ditekan Indonesia. Sebuah usaha dilakukan tadi oleh para pemain Irak. Baik sekali kita saksikan bagaimana variasi serangan berbahaya pemirsa memasuki kotak ataupun daerah berbahaya Indonesia. Coba tendangan langsung. Masih bisa ditepis tadi oleh Imade Wirawan. Ya, sebuah opsi tendangan, sedikit spekulasi saya kira dari pemain Irak melihat begitu rapatnya pertahanan kita, sehingga upaya yang harus diakhiri dengan tendangan jarak jauh terpaksa dilakukan. Kita lihat kali ini Fahrudin kemudian Robi bermain lebih disiplin. Ya Bung, sepak pojok, situasi berbahaya dihadapi kembali oleh Indonesia. Sudah dilakukan, berbahaya membentur tiang atas gawang. Masih kembali serangan dari Indonesia, dari Irak. Sangat gampang sekali kita lihat ya, Hamadi mendapatkan space. Baik sekali umpan lambung, masih ditangkap dengan cermat oleh Imade Wirawan. Titus Bonai, sayang sekali, terlepas Titus, namun masih ada Fahrudin. Kembali kepada Titus, cepat sekali Titus, kerjasama dengan Samsul maksudnya, tidak siap. Kita saksikan mencoba terus para pemain Indonesia. Selalu saja kehilangan momentum pemain kita saat mampu menguasai bola. Kembali lagi kita lihat bagaimana pelanggaran harus dilakukan.
harus berhati-hati para pemain Indonesia. Ini momen yang menjadi favorit bagi Irak untuk mengirimkan umpan-umpan crossing. Ya, kita saksikan bagaimana pelanggaran tadi dilakukan oleh M. Robi. Tidak ada cara lain memang M. Robi. Coba terus para pemain Indonesia mempertahankan garis pertahanannya. Sebuah tendangan melengkung tadi dari Kadim luar biasa. Dan kali ini kita lihat bagaimana mutasi ya dari Kadim. Sebelumnya dia berposisi sebagai bek kiri, kini sebagai bek kanan. Dan ini kita saksikan ya, Bung, sebuah upaya tadi memang sundulan cukup keras, namun masih membentur mistar dari ya Iman Wirawan. Kembali Indonesia, Farudin, kerjasama dia dengan M. Robi. Ada Supardi di sana, baik sekali menerima umpan, namun bola dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Coba terus lakukan serangan para pemain kita, masih ikut tendangan langsung, masih bisa ditepis tadi oleh penjaga gawang Irak. Coba terus lakukan tendangan, kembali serangan balik dari Irak, berbahaya pemirsa, umpan terobosan maksudnya. Ada M. Robi, terjatuh M. Robi. Terlebih dahulu pelanggaran dilakukan oleh pemain Irak, Muhammad Karar. Ya, kita lihat tadi sebelumnya bagaimana sebuah kesempatan on target yang bisa dilakukan oleh pemain kita. Saya kira ini yang mesti diperbanyak frekuensinya, tekanan-tekanan ke pertahanan Irak. Terus berusaha para pemain Indonesia. Kita coba dan kita akan saksikan bagaimana semangat mereka tidak henti untuk terus mencoba menggedor pertahanan Irak. Situasi saat ini masih tertinggal 0-2, Indonesia sebagai tuan rumah. Baik sekali kita saksikan bagaimana umpan-umpan terus diperagakan oleh pemain kita. Boas tadi membentur, masih ada Supardi. Baik sekali kita saksikan bagaimana Supardi mengecoh pemain nomor 7 asal Irak ini. Masih coba lepaskan umpan, namun pendek saja tadi dan berhasil diintersep oleh kapten kesebelasan Ali Erhaman Ali. Ya, tidak mudah memang ya untuk bisa membongkar pertahanan Irak. Bagaimana mereka tidak terpengaruh dengan upaya kita lihat ini sebuah peluang yang sangat baik, Bung, kita saksikan tendangan on target tadi. Namun memang posisi dari kiper Irak sangat tepat untuk menerima tendangan tersebut. Indonesia kembali susun serangan, Maitimo kepada Jufrianto. Terlepas tadi, sepertinya memang terganggu tadi Maitimo, berbahaya umpan terobosan, namun masih ada Fahrudin di sana. Maksudnya kepada Titus Bonai, namun Titus sendiri melihat bola terlalu deras. Iya, sayang sekali ya, terlalu terburu-buru. Irak kembali menyusun serangan. Apa yang terjadi pemirsa, bagaimana para pemain Irak mencoba terus mengembangkan permainan, namun sepertinya mereka sudah tidak mampu lagi seringkali mengecoh para pemain kita, Bung. Ya, dan kita lebih percaya diri ya. Ya, beberapa kali memang serangan cukup berbahaya dihasilkan oleh para pemain kita. Tentu saja ini menambah kepercayaan bahwa seharusnya mereka pun mampu, Bun, untuk menggedor pertahanan Irak. Ruben Sanadi, masih Ruben Sanadi, pendek kepada Boas. Ahmad Jufrianto, baik sekali, namun sudah dalam posisi offside. Kita saksikan inisiatif yang baik saya kira dari Ahmad Jufrianto melihat pergerakan Samsul. Ya, dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana betul sekali, umpan tadi dari Ruben Sanadi. Samsul Arif Munib sepertinya sedikit berkembang, Bung, pada babak kedua ini, Bung, terutama setelah Titus masuk menggantikan Zuhlam tadi. Baik sekali kita saksikan kembali Indonesia menyusun serangan. Masih Indonesia masuk ke kotak penalti. Sayang, sungguh sayang. Irak kembali menyusun serangan balik. Ada 4 pemain di pertahanan Indonesia. Lebar dia ke sebelah kanan. Muhammad Karar, ada Ruben Sanadi, cukup baik. Titus
kerjasama dengan Ruben. Coba diambil tadi, masih Ruben, baik sekali Ruben kepada Maitimo. Supardi yang dituju, masih Supardi. Boas, baik sekali Taufik, masih Taufik, coba lepaskan umpan pada Samsu, masih membentur kapten kesebelasan Irak. Kita lihat ya, inilah yang diinginkan sebetulnya oleh Coach Jackson. Bagaimana saat Boas menguasai bola, kemudian pemain penyerang lainnya dikepung, ada second line yang datang. Ya. Dan itu tadi dipraktekkan oleh Taufik ya. Ya. Sayang sekali tendangannya masih bisa dibendung tadi. Irak kembali menyusun serangan, terus dikejar oleh para pemain kita. Pressing ataupun juga marking cukup ketat dilakukan para pemain Indonesia terhadap pemain Irak, dan beberapa kali memang cukup efektif sejauh ini di babak kedua. Tampak di pinggir lapangan ada dua pemain bersiap-siap, satu pemain Indonesia dan satu pemain Irak. Sepertinya kedua pelatih akan segera melakukan pergantian pemain. Ahmad Bustomi disiapkan. Ya. Apakah ini berarti Taufik ditarik keluar? Kita masih menunggu. Masih Irak terus mencoba kembangkan variasi serangan. Kita saksikan tiada henti, semangat tiada henti diperlihatkan para pemain timnas Garuda. Terus mengejar bola kemanapun pergi. Baik sekali diintersep tadi oleh Farudin. Bola dikuasai oleh pemain Indonesia. Maitimo kepada Supardi. Tabrakan terjadi, masih Supardi. Masih Supardi, dan kita saksikan pemirsa bagaimana umpan 1-2. Coba lepaskan kotak penalti, masih membentur para pemain atau pemain belakang dari Irak. Pergantian pemain di kubu Irak dan kubu Indonesia. Bersiap-siap nomor 19 Durgam Ismail Daud menggantikan penyerang Muhammad Karar. Sepertinya memang Irak sudah cukup puas ya dengan kedudukan 2-0 ini, sehingga dia memasukkan pemain bertahan. Ya, Daud adalah pemain bertahan. Dan selanjutnya pergantian pemain di kubu Indonesia. Nomor 13 Ahmad Yufrianto digantikan oleh Bustomi. Kita lihat memang Jackson terus berusaha menjaga keseimbangan, khususnya di sektor gelandang. Betul, walau kita harus catat bahwa Ahmad Yufrianto juga bermain lumayan baik pada malam hari ini. Ruben Sanadi pendek kepada Bustomi. Masih Bustomi pada Boas di sana. Dipotong saja tadi Boas. Serangan balik maksudnya, namun bola lambung dikuasai oleh Fahrudin. Indonesia masih kuasai bola. Terlepas tadi Irak kembali mencuri bola, mencuri kesempatan. Sebuah upaya dari sisi kiri kita saksikan, dapat dipotong tadi boleh oleh Merobi Taufik. Baik sekali Taufik, kita saksikan gelanjang lincah ini. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Taufik, sepertinya oleh pemain yang baru masuk, Daud. Satu hal yang menarik memang sepertinya Irak mulai menempatkan satu gelandang bertahan murni, Bung. Iya. Di depan 4 back mereka. Dan mereka hanya sesekali melakukan tekanan. Iya. Menunggu kita melakukan kesalahan. Serangan balik dari Salman Hasim tadi. Masih bola bergulir, namun lemparan ke dalam sudah dinyatakan oleh hakim garis bagi Irak. Pendek saja. Masih Irak. Mari kita saksikan bagaimana Boas, Titus dan juga Samsul terus berusaha mendekati para pemain Irak yang memegang bola. Pressing terus coba dilakukan. Dan tentu saja ini pasti akan menguras fisik mereka. Maitimo, kita saksikan sebuah umpan terobosan, ada Sanadi di sana. Bola berhasil diblok, menghasilkan sepak pojok bagi Indonesia. Inilah Ruben Sanadi. Iya, sangat baik ya tadi bagaimana sebuah blocking ya, tackling dari Sanadi yang kemudian mengenai pemain Irak sendiri sehingga akhirnya menjadi sepak gawang bagi kita.
Farudin, Robi. Kita saksikan bagaimana Robi bertukar posisi dengan Farudin. Iya. Saya kira memang ini sangat logis di dua center back saling mengisi. Betul, Bung. Bustomi tadi pendek saja maksudnya kepada Maitimo. Balik pada Farudin, kita saksikan mencoba lebih bersabar para pemain Indonesia. Ahmad Bustomi, masih Ahmad Bustomi. Kita saksikan pada Boas Salosa. Balik pada Bustomi. Umpan-umpan pendek penuh kesabaran, Bung, dilakukan oleh para pemain kita. Betul. Terus mendekati garis pertahanan dari Irak. Dan Bustomi sepertinya diberikan peran untuk lebih mengatur keseimbangan di tengah. Ya, Robi sekarang. Kiri dia, ada Ruben Sanadi di sana. Masih Ruben, ada Boas, sayang sekali tidak ada kawan Boas seperti yang mengira ada Samsul di sana, Bung. Betul. Dan kita lihat inilah yang kembali kesulitan kita dapatkan. Selalu terlambat dukungan dari lini kedua saat Boas menguasai bola. Supporting yang terlambat sehingga sulit bagi Boas untuk mencari kawannya. Karena kita perhatikan sepanjang babak kedua ini praktis para pemain Irak lebih banyak berkonsentrasi di pertahanan. Betul, Bung. Sehingga terjadi penumpukan pemain di sana. Farudin, Bustomi. Baik sekali kita saksikan bagaimana umpan dari Bustomi kepada Supardi. Terjatuh Supardi, masih berduel, namun bola berhasil dikuasai oleh para pemain Irak. Kembali Irak kuasai bola, mencoba mempercepat tempo. Kita saksikan bagaimana umpan terobosan, namun lebih dekat dan lebih deras kepada penjaga gawang Indonesia, Imade Wirawan. Pemirsa, tertinggal 0-2 masih Indonesia saat ini dari Irak dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia Grup C. Posisi Indonesia saat ini menempati posisi terakhir atau juru kunci, sementara Irak menempati posisi ketiga. Praktis memang kebobolan 0-2 sangat menyulitkan bagi pemain timnas Garuda yang saat ini tengah berusaha mengejar ketinggalan. Kembali Irak kuasai bola dari sisi kanan pertahanan, umpan lambung berbahaya pemirsa, namun masih ada Robi di sana. Maitimo, baik sekali Maitimo, kembali ke sebelah kiri kita saksikan Sanadi pendek kepada Titus, dibuang bola tadi oleh Mohamed Jabar Arabat. Ya, agak terlambat tadi kita lihat Maitimo sebetulnya untuk bisa mengirimkan umpan kepada Titus yang sudah bergerak ke sisi luar. Boas pada Titus, maksudnya kita saksikan bagaimana umpan chip tadi. Wah, pelanggaran baru saja terjadi, Bung. Titus Bonai, inilah penyerang yang cukup lincah. Effort yang baik saya kira tadi dari Titus Bonai. Tapi kalaupun dia bisa menguasai bola, diperhatikan bagaimana umpannya juga tidak ada yang menyambut, Bung Andi. Kita saksikan bagaimana usaha Titus tadi akhirnya menghasilkan pelanggaran yang terjadi atas Mohamed Jabal Arabat, pemain Irak bernomor punggung 2. Masih terus berusaha di sisa waktu ini para pemain Indonesia setelah tertinggal 0-2 tadi di babak pertama oleh Irak. Kita saksikan bagaimana Bustomi tadi umpan pendek yang maksudnya kepada Samsul. Ya, Indonesia masih terus berusaha. Titus Bonai berhasil dia dan rupanya terjadi pelanggaran atau lemparan ke dalam bagi Indonesia. Pemain Irak sepertinya memang tidak ada pilihan, Bung. Paling tidak mereka harus melakukan setidaknya body charge ataupun juga tackle-tackle terhadap para pemain kita, Bung. Betul, itu memang harus diupayakan. Dan sebaliknya kita juga harus lebih Spartan lagi, lebih gigih lagi untuk bisa memenangkan duel ya, 1 lawan 1. Karena itu salah satu upaya untuk bisa membongkar pertahanan Irak yang saat ini begitu disiplin. Betul, Bung. Samsul kita saksikan kembali kalah berduel tadi dengan Ali Anan Kadim. Masih Samsul, baik sekali kita saksikan berduel dia sendirian saja di sana dengan 2 pemain. Masih pemain Indonesia kuasai bola. Balik kepada Farudin. Bustomi cukup disiplin. Bustomi menjaga kedalaman. Umpan maksudnya kepada Titus. Pelanggaran kembali terjadi atas Mohamed Jabar Arabat. Ya, selanjutnya pergantian pemain di kubu Irak.
Nomor punggung 8 tarik keluar. Nomor punggung 8 Saif Salman Hasim, pemain belakang, ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 21 Said Abdul Amir Lueba atau sering dipanggil Saad. Saksikan, saat ini adalah salah satu pemain depan sepertinya, Bung. Ya, dan apakah ini menjadi pertanda bahwa Irak ingin tetap menjaga ketajaman di depannya di Betul, saat-saat akhir? Karena kita tahu sejak dua karat ditarik keluar, Ya, sepertinya serangan terutama dari sektor sayap sedikit berkurang, Bung. betul. Dan ini dipelajari betul oleh pelatih Irak, memberikan manfaat ya, memberikan peluang bagi para pemain kita untuk berkembang, sehingga kita lihat bagaimana dimasukkan kembali penyerang. Ruben sana dipendek tarik kepada Bustomi. Emrobi, masih Emrobi, Ahmad Bustomi. Coba atur tempo permainan para pemain Indonesia sambil terus berusaha melakukan tekanan-tekanan ke pertahanan Irak. Balik kepada Emrobi tadi, umpan Bustomi. Ruben Sanadi, masih Ruben, ada Boas yang dituju, masih bisa diintersep tadi juga, bola yang jatuh ke kaki Titus Bonai. Bustomi, ada Taufik, Maitimo pendek kepada Taufik. Baik sekali kita saksikan lah, sayang sekali. Iya, terlalu sering saya perhatikan ya, kita lihat Titus Bonai Berbahaya, kehilangan kita penguasaan. saksikan serangan balik dari sisi kanan. Berbahaya pemirsa, cepat sekali, berbahaya, masih bisa ditangkap oleh Imade Wirawan. Sekali lagi menempati posisi yang cukup tepat, menerima tendangan dari pemain Irak. Ruben Sanadi kepada Titus. Baik sekali kita saksikan, Maitimo, masih Maitimo berduel dia, kembali kepada Titus. Masih Titus Bonai, Taufik yang dituju. Baik sekali kita saksikan pemirsa. Sebuah peluang namun masih bisa ditepis tadi oleh penjaga gawang Irak. Sayang sekali, sebuah kesempatan terbuka sebetulnya dari Titus kemudian ke Taufik. Taufik memberikan umpan lob tadi, namun Boas kurang cepat ya dibanding penjaga gawang dari Irak. Terus menekan para pemain Indonesia. Timnas Garuda meskipun tertinggal 0-2. Baik sekali, coba tadi Ahmad Bustomi, umpan terobosan maksudnya, masih ada Boas Salosa. Masih kembali para pemain Irak kuasai bola. Berbahaya, kita saksikan terobosan-terobosan seperti ini memang kerap dilakukan oleh para pemain Irak, Bung. Ya, mereka berusaha untuk melakukan direct football ya saat mereka mendapatkan kesempatan transisi dari bertahan menyerang. Dan mereka melihat sekarang sudah ada lagi penyerang murni yang ditempatkan oleh pelatih Irak. Betul, Bung. Saat Abdul Amir Luabi, Bung, nomor 21, cepat sekali tadi namun bola tadi tendang lebih deras kepada Imade Wirawan. Kembali Irak coba terus mempermainkan tempo permainan. Beberapa kali memang cara ini cukup efektif, khususnya ketika para pemain Indonesia berusaha untuk terus menekan, menempatkan lebih banyak pemainnya di daerah atau area pertahanan Irak. Masih ada Emrobi, berbahaya, terlepas tadi ada Fahrudin, dibuang saja bola. Cukup baik duet pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Lebih cermat sepertinya Fahrudin dan juga Emrobi. Maitimo pendek kepada Sanadi, terobosan tadi diusahakan oleh Sanadi kepada Boas. Sayang sekali bola lebih dekat kepada Muhammad Jabar Arabat, dibuang saja, lemparan ke dalam bagi Indonesia. Masih ada peluang bagi Indonesia. Boas, masih Boas mencari kawan Boas. Kita saksikan bagaimana coba umpan-umpan pendek diperagakan, Bung, namun tidak berhasil, Bung. Memang tidak mudah ya, tidak mudah menghadapi lawan yang begitu disiplin ya, dengan postur yang juga sangat mendukung, memiliki kecepatan ya. Kalau kita tidak punya extra effort lebih, kemudian daya tarung yang kuat untuk bisa membongkar pertahanan, memang sulit
Dan inilah kita berharap para pemain tidak menjadi kendur, tetap harus berusaha memberikan yang terbaik di sisa-sisa pertandingan pada malam hari ini. Tendangan gawang sudah dilakukan jauh, coba menggapai pemain Irak. Tambahan waktu 3 menit dari official. Masih ada kesempatan, namun saat ini Irak menguasai bola. Masih para pemain Irak berbahaya. Ada 2 pemain belakang Indonesia di sana. Bustami juga terlepas. Kita saksikan masih para pemain Irak terus menekan pertahanan Indonesia. Masih para pemain Irak dari sayap kiri atau sayap kanan pertahanan Indonesia mencoba lepaskan umpan dan tendangan langsung masih Imade Wirawan menempati posisi yang tepat. Ya, luar biasa penampilan Imade ya. Bermain sangat energik pada babak kedua ini, beberapa saving dia lakukan. Ulang kita Bung. Kita lihat bagaimana posisi yang sangat baik dari Imade Wirawan. Tendangannya cukup keras juga dari pemain Irak. Sepak pojok. Terus bertubi-tubi serangan balik pemain Irak. Durgam Ismail Daud sudah dilakukan, berbahaya, masih membentur kepala pemain kita. Kembali serangan dari Irak cukup baik. Nah, bola terlebih dahulu keluar menghasilkan sepak pojok bagi Indonesia. Usaha dari kapten kesebelasan Irak Ali Erhaima cukup baik tadi sebetulnya. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Imade Wirawan. M. Robi 0-2, pemirsa, tertinggal Indonesia di babak tambahan waktu 3 menit tadi. Masih berusaha di sisa waktu ini Taufik. Masih Taufik. Sebelah kanan ada Fahrudin. Masih Fahrudin kepada Bustami. Supardi yang dituju. Masih Supardi kepada Bustami tadi. Terlepas tadi Bustami. Kembali serangan dari Indonesia, dari Irak, berbahaya pemirsa. Cepat sekali kita saksikan. Berbahaya. Masih melambung di atas gawang Imade Wirawan. Sebuah serangan balik dari Irak. Sepertinya diinisiasi oleh Saad Abdullah Loabi atau Saad, Bung. Ya, saya kira ini sebuah resiko yang memang harus dihadapi ya oleh Indonesia dengan berusaha bermain jauh terbuka dibanding sebelumnya sehingga meninggalkan lubang-lubang, dan kita beruntung sejauh ini Indonesia tidak kebobolan lagi. Melihat penampilan dari Imade juga cukup baik. Betul, Bung. Ruben Sanadi, Titus Monai, Boas, Taufik, baik sekali kita saksikan. Bustami, ada Supardi di sana, lepaskan umpan. Supardi masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang Irak. Terjadi tabrakan sepertinya adalah Supardi dan juga penjaga gawang Irak Muhammad Hamid Farhan. 0-2 masih tertinggal Indonesia. Dan pemirsa, selesailah sudah pertandingan babak kedua, pertandingan kualifikasi grup C Piala Asia 2015 antara timnas Garuda Indonesia melawan Irak dengan kedudukan akhir 0-2 untuk kemenangan Irak. Bung Yusuf, terima kasih sudah hadir di lapangan. Ya, sama-sama Bung Andi. Dan baiklah pemirsa, kami ajak Anda menuju studio setelah pesan-pesan berikut ini.